Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke. Terima kasih kawan-kawan yang masih sedia mendengarkan perkuliahan kita. Hari ini kita akan melanjutkan tema perkuliahan kita dengan topik tauhid sebagai sumber integrasi. Seperti yang kita sudah bahas di minggu sebelumnya, tauhid ini juga menjadi salah satu tolok ukur atau standing point atau ilham dalam pembentukan dan pengembangan konsep islamisasi ilmu dan juga yang membawa pada pengilmuan Islam. Nah, begitu juga dengan integrasi. Jadi tauhid tetap menjadi tetap menjadi spirit dalam proses integrasi ilmu, proses kefilsafatan integrasi itu dan implementasinya nantinya. Jadi tauhid itu menjadi core-nya, menjadi dasarnya dalam pengintegrasian antara yang sebelumnya kita sebut sebagai ilmu agama dan ilmu umum. Dengan itu maka kita harus melihat ini dulu, world view of tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya seperti yang kita pelajari selama ini. Artinya dia hanya berkecimpung atau berkontestasi di bidang keimanan. Itu pertama, doktrinal. Itu bahasanya dualisme. Ada entitas ketuhanan atau entitas khalik dan ada entitas makhluk. Ini yang sering kita pelajari. Kalau belajar tauhid berarti world view-nya adalah doktrinal, dualisme antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Juga membawa nantinya pada yang ritual, yang ibadah. Dalam peribadatan maka ada penyerahan diri dari yang makhluk kepada yang khalik. Ada penghambaan dari yang makhluk ke yang khalik. Nah, itu jadi implementasi dari doktrinal itu membawa kepada praktis ritualnya. Itu juga dilatar belakangi oleh tauhid. Kemudian intelektual, ilmu, ini yang kita bicarakan. Minggu kemarin juga kita bicarakan yang membawa nantinya pada yang sosial. Tetap ada pengaruh doktrinal di dalamnya. Jadi tetap ada entitas makhluk dan entitas khalik, baik itu dalam ritual, dalam ibadah tadi, atau dalam intelektual ini. Jadi dalam melihat ilmu dan dalam menemukan ilmu, dalam menciptakan ilmu, entitas makhluk dan khalik itu tetap utuh untuk tidak mengeliminasi manusia ke dunianya sendiri dan melupakan Tuhannya, melupakan entitas transenden. Dan itu berdampak pada yang sosial nantinya. Jadi dalam sosial pun worldview atau pandangan doktrinal itu tetap berfungsi. Jadi ada yang khalik tetap di dalam yang sosial dan ada yang makhluk. Dan yang terakhir itu yang estetik. Jadi dalam seni pun ada tauhid di dalamnya. Dalam seni misalnya karya seni yang islami itu adalah karya seni yang membawa pada penghayatan bahwasanya keindahan ini adalah sedikit manifestasi daripada keindahan yang khalik. Keindahan dunia
atau keindahan alam semesta yang ber bermanifestasi ke dalam bentuk kesenian, itu merupakan cara manusia, cara makhluk untuk melihat sang khalik, untuk menggambarkan keindahan sang khalik. Nah, ini adalah worldview dari tauhid intelektual ini yang menjadi fokus kita, yang membawa nanti pada yang sosial. Tidak banyak hari ini konsep dan definisi terkait dengan materi kita. Bapak hanya akan membawa pada konsep ini. Jadi yang pertama kita berpijak pada yang tauhid ini. Tauhid itu seperti yang biasa kita pelajari dalam doktrinal yang sifatnya dualisme, itu ada kepercayaan dari yang makhluk ke yang khalik. Kalau dalam Islam, dalam teologi Asy'ariyah misalnya, ada iman, ada ilmu, ada amal. Tauhid ini berkaitan sekali dengan tiga-tiganya ini. Tauhid itu erat kaitannya dengan keimanan. Tentu saja ini yang paling utama bahasan daripada tauhid. Kemudian iman ini tidak akan utuh tanpa adanya ilmu. Maka ilmu juga berkaitan dengan tauhid. Nah, kemudian iman dan ilmu ini membawa kepada amal nantinya. Iman dan ilmu yang membawa kepada amal itu kembali lagi dia kepada yang tauhid. Tetap ada doktrin dualisme di dalamnya. Tetap ada yang makhluk dan yang khalik di dalamnya. Kalau kita di sini adalah yang ibadah tadi. Yang apa bahasanya? Yang ritual. Oke. Dalam tauhid itu juga ada yang dalam iman yang berdasarkan pada tauhid tadi, atau tauhid yang iman ini bisa iman bil qalbi, ini kan dalam Asy'ariyah, iman bil qauli, iman bil fa'li. Jadi kita percaya bahwasanya Tuhan itu adalah Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah, itu diyakinkan di dalam hati, iman bil qalbi. Kemudian diucapkan iman bil qauli, dia diucapkan, dan bil fa'li. Nah, ada perbedaan pendapat. Apakah keimanan itu hanya selesai di qalbi saja? Yang penting kita percaya bahwasanya Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tanpa perlu diucapkan dan tanpa perlu ada korelasinya dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu adalah orang yang beriman. Atau ada pendapat yang lain, orang yang beriman itu adalah orang yang dalam hatinya membenarkan arti daripada syahadat, kemudian dia mengucapkannya juga, dan terakhir perbuatannya itu sangat berkaitan dengan yang diucapkan dan yang ada di hatinya. Jadi tidak ada pertentangan antara yang perbuatan dengan yang ucapan. Kalau yang tadi perbuatannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka perbuatannya pun harus mewakili daripada perkataannya tadi. Nah, ini salah satu, dan tentu saja yang paling komprehensif adalah yang ketiga, yang tiga-tiganya. Jadi di hati diyakinkan, di mulut diucapkan, dan di luarnya dilakukan, mewakili daripada yang diucapkan dan yang diyakini. Nah, ini adalah konsep tauhid. Kalau kita bahas lebih dalam nanti kita pelajarnya ilmu tauhid. Pada intinya adalah kita
sudah belajar ini, mungkin kawan-kawan di sekolah atau di pesantren atau dimanapun, atau mungkin ada mata kuliah ilmu tauhid ya. Nah, kemudian tauhid ini melahirkan amal dan melahirkan ilmu tadi. Dalam amal kaitannya, berarti amal ini adalah sesuatu yang lahir daripada ilmu dan iman, atau ilmu dan iman itu dibuktikan melewati amal. Berarti amalnya adalah amal yang bertauhid, amal yang percaya pada doktrin dualisme khalik dan makhluk, kemudian percaya pada penyembahan dalam ibadah, kemudian penghasilan ilmu, penciptaan ilmu, itu tentu saja tidak akan terlepas daripada amal. Maka ilmu dalam hal ini epistemologi itu dimulai daripada amal dulu. Jadi amal seseorang yang menemukan ilmu itu adalah amal yang berdasarkan pada keimanan. Kita bicara tentang epistemologi. Tadi amalnya tadi adalah epistemologi. Prosesnya, proses menemukan ilmu itu adalah proses yang dilatar belakangi oleh tauhid. Tauhid, oke. Nah, tauhid itu apa? Tauhid itu yang ini, kemudian intinya adalah kebenaran. Kebenaran itu ada dua, ada kebenaran yang relatif, kebenaran yang kalau dalam ilmu berarti kebenaran yang bisa difalsifikasi atau diklarifikasi. Jadi kebenaran yang masih bersifat relatif, dan juga kebenaran yang relatif ini membawa kepada kebenaran yang absolut atau dalam tanda kutip Tuhan. Berarti tauhid itu sendiri adalah mencari kebenaran yang relatif yang membawa kepada kebenaran yang absolut, atau langsung saja tauhid itu membawa atau mencari kebenaran yang absolut. Nah, dalam epistemologi itu kalau yang kita bicara tentang epistemologi Islam sudah kita bahas kalau tidak salah, ini ada burhani, ada bayani, dan ada irfani. Nah, ini cara menghasilkan ilmu. Itu kalau nyata. Tapi kita tidak bicara tentang epistemologi Islam, kita lebih bicara nanti ke dalam epistemologi umum dulu. Nah, epistemologi ini nantinya akan menghasilkan ilmu. Ilmu ini nantinya yang di latar belakangi oleh iman, yang tauhid ini akan menghasilkan amal. Jadi seperti sesuatu lingkaran yang tidak ada akhirnya. Tapi tauhid yang memulainya, dari tauhid itu ke amal, ke iman, ke ilmu, kemudian berputar lagi. Nah, dalam epistemologi itu ada dua. Padahal sebenarnya luas, tapi Bapak sederhanakan menjadi dua metodologi. Metodologi dalam artian bagaimana cara untuk mana. Jadi ada what, ada how. What-nya apa? What-nya adalah objeknya. Objek daripada apa namanya? Pencarian ilmu itu seperti kita sudah bahas sebelumnya, itu adalah ayat. Sebentar. Itu adalah ayat. Nah, ayat ini ada yang kauniyah, ada yang kauliyah. Yang kauniyah berarti alam. Berarti objek daripada pencarian ilmu atau pencarian pengetahuan itu adalah alam semesta ini. Entah itu alamnya dalam arti yang di luar manusia, atau manusianya yang ada di dalam manusia. Manusianya secara fisik atau manusianya secara mental. Dan yang kedua adalah kauliyah. Kauliyah ini adalah ayat-ayat Tuhan yang sifatnya teks, Al-Quran, hadis. Nah,
ini menjadi objek. Jadi objek daripada pencarian ilmu itu adalah ayat atau bahasa Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Nah, kemudian metodologinya ini sebenarnya kurang lebih sama dengan metodologi epistemologi Islam. Kalau dalam metodologi dalam umum, yang ilmu umum itu kan yang empiris itu yang pertama, dan yang kedua yang rasional, yang bisa dipikirkan. Yang empiris berarti nanti akan membawa kita kepada metodologi eksperimental, observatoris dan lain sebagainya yang sifatnya praktikal, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diperhatikan. Kemudian ini tidak akan sempurna seperti yang sudah kita bicarakan. Yang empiris saja itu tidak akan bunyi, tidak akan menghasilkan pengetahuan. Ketika kita tahu bahwasanya pohon apel itu, ketika siapa yang menemukan daya gravitasi, apel itu jatuh dari atas ke bawah, itu diobservasi atau misalnya dieksperimentalkan lagi, kita coba lagi lempar sesuatu ke atas, maka dia akan jatuh kembali ke bawah. Dengan misalnya semakin berat sesuatu yang dilempar, maka semakin cepat daya jatuhnya. Nah, ini tidak akan menghasilkan satu pengetahuan tanpa dipikirkan secara rasional. Maka oleh Immanuel Kant itu merumuskan konsep a posteriori. Jadi yang empiris dan yang rasional itu saling mengisi untuk menghasilkan pengetahuan. Tidak ada lagi perdebatan yang rasional yang lebih baik atau yang empiris yang lebih baik, tapi dua-duanya ini saling mengisi. Eksperimental itu tidak akan bisa diekspresikan tanpa adanya proses-proses rasional di dalam pembacaannya. Nah, yang ketiga adalah yang metafisis, ini yang irfani. Jadi dalam epistemologi itu tidak hanya yang empiris dan yang rasional yang kita lihat seperti sains modern pada umumnya, tapi yang metafisis, yang intuitif, yang ilhami, yang laduni, misalnya bahasa yang lain itu. Jadi ada mungkin penglihatan tertentu atau ilham tertentu tanpa melewati proses rasional. Bisa saja yang empiris itu menghasilkan suatu pengetahuan. Misalnya kita melihat suatu fenomena tertentu, tapi rasio kita tidak kita jalankan. Tiba-tiba muncul saja satu intuisi, satu ilham. Oh, ternyata seperti ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, atau alasan hal tersebut bisa terjadi, atau tujuan hal tersebut terjadi. Nah, itu bersifat intuitif atau interpretatif teks. Jadi sudah ada nih dalilnya, burhannya sudah ada, yang kauliyahnya sudah ada. Nah, kemudian kita kawinkan dengan data empiris. Ayat Al-Qur'annya seperti apa misalnya, atau hadisnya seperti apa. Kemudian fakta sosialnya di lapangan seperti apa. Dilakukan interpretasi kreatif, dan itu juga akan melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang pakai interpretasi kreatif, maka ini akan melibatkan ketiga-tiganya, yang empiris terlibat, yang rasional juga terlibat saja, dan yang metafisis berarti teks, karena kita percaya bahwasanya teks ini datang dari sesuatu yang maha kuasa, maka tiga-tiganya. Nah, maka itu akan melahirkan sains, entah yang natur atau yang sosial atau yang humanitis. Nah, ini adalah epistemologi dalam Islam, dan harusnya ini yang kita pakai. Tidak selalu kita berhajat pada sains modern barat yang empiris dan yang rasional saja, tapi tentu saja kita menggunakannya dengan tambahan
metodologi yang sifatnya metafisis tadi, dan itu juga bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian jika dalam Islam seperti kita sampaikan kemarin, kita yang beriman dengan mudah menerima argumen ini karena kita percaya yang empiris oke, menghasilkan pengetahuan, yang rasional oke, menghasilkan pengetahuan. Tentu saja semua orang percaya pada itu, masyarakat ilmiah percaya pada hal itu. Tapi yang metafisis, ada masyarakat ilmiah yang tidak percaya pada hal itu. Kita sebagai sebagai orang yang beragama tentu saja, apalagi yang backgroundnya sudah agamis terdahulu dari pesantren misalnya, atau dari keluarga yang religius, kampus kita adalah kampus yang religius, tentu argumen ini tidak akan menjadi masalah, tidak akan bertentangan dengan pola pikir kita selama ini. Tapi pada orang-orang yang tidak percaya pada hal-hal yang metafisis, maka ini sangat bertentangan. Nah, jalan keluarnya untuk meyakinkan mereka yang tidak percaya pada metafisis ini, maka harus ada proses objektifikasi. Ini yang diawali oleh Pak Kunto kemarin, Kunto Wijoyo. Harus ada objektifikasi dalam produk ilmu yang dihasilkan melewati epistemologi Islam ini. Jadi ilmu itu tidak hanya bisa dibenarkan oleh komunitas muslim sebagai kelompok yang percaya pada tiga macam epistemologi ini dalam penemuan ilmu pengetahuan. Tapi produk ini bisa menjadi objektif dengan cara-cara tertentu dan dibenarkan oleh masyarakat secara umum. Nah, ini yang menjadi PR berat dalam praksisnya. Jadi teorinya kita sudah punya nih, tapi proses objektifikasi ini berkaitan dengan praktek satu topik, satu ilmu, satu bidang kebidangan yang nanti akan menghasilkan produk nih. Nah, menghasilkan produknya ya ilmu, entah ilmu yang bersifat abstrak atau ilmu yang bersifat konkret yang langsung bisa dipakai di lapangan gitu. Jadi harus ada proses objektifikasi. Bagaimana nantinya ilmu pengetahuan yang dihasilkan itu adalah ilmu pengetahuan yang kebenarannya dipercaya oleh masyarakat sains, masyarakat ilmu, tidak lagi menjadi isu parsial milik komunitas ilmuwan muslim saja yang percaya pada tiga ranah epistemologi ini. Tapi dia sudah melebur menjadi sesuatu yang objektif. Jadi diobjektifikasi. Bagaimana sesuatu yang sebelumnya subjektif, metafisis ini kan sifatnya subjektif, intuitif ini. Nah, ini harus diobjektifikasi. Ada cara-caranya. Nah, ini nanti pendalaman kawan-kawan saja terkait dengan langkah-langkah objektifikasi ilmu. Nah, ini sehingga ini diakui oleh komunitas ilmiah secara umum. Nah, produk ini nanti akan membawa kepada praksis. Kalau dia bersifat abstrak atau teori, teorinya seperti apa? Teori sosial misalnya, oh ternyata masyarakat ini harus seperti ini, atau teori psikologi seperti ini. Nah, produk ilmu yang berlanjut kepada praksis ini akan menghasilkan amal. Amal pertama yang tadi yang sebelum epistemologi ini, amal pertama ini adalah amal yang berlandaskan kepada tauhid, kepada keimanan. Nah, kemudian amal ini menghasilkan ilmu, yang ilmu ini sama dengan ilmu ini. Ilmu di sini sama dengan ilmu di sini. Menghasilkan ilmu yang teorinya atau yang konsepnya bisa dipraktekkan. Nah, prakteknya berarti amal. Nah, berarti ada lingkaran di sini. Ada lingkaran yang sebenarnya semuanya itu bertumpu kepada tauhid, kepada keimanan, kepada doktrin dualitas tadi. Ada yang makhluk dan ada yang khalik. Nah, oleh karena itu
praksisnya ini nanti akan membedakan, oh ternyata dalam entitas yang dualisme tadi ada yang makhluk dan yang khalik, maka teori-teori yang dibuat dan praksis terhadap teori itu akan apa bahasanya, akan seimbang, akan melihat makhluk itu sama rata, tidak ada eksploitasi di dalamnya, karena kita melihat alam dan kita itu kedudukannya sama di mata yang khalik. Atau misalnya antara manusia dengan manusia yang lain itu kedudukannya sama di hadapan yang khalik. Nah, dalam sosial misalnya itu dalam teori sosial, dalam menghasilkan satu ilmu sosial, psikologi dan sebagainya yang sifatnya humanitis atau sains sosial, ilmu pengetahuan humaniora, ini menempatkan seluruh makhluk itu di posisi yang sama. Atau dalam ilmu pengetahuan alam menempatkan seluruh makhluk dalam kedudukan yang sama, ini menjadikannya tidak ada eksploitasi. Jadi pertama melihat sebagai objek ini semuanya adalah ayat Tuhan, dan yang kedua melihat bahwasanya dalam doktrin dualitas itu yang ada hanya makhluk dan khalik. Tidak ada khalik makhluk satu kemudian di bawahnya ada makhluk dua, ada tingkatan di antara makhluk. Jadi manusia yang paling pertama misalnya, kemudian alam di tempat kedua. Nah, kalau ada jenjang seperti ini, maka ini akan menimbulkan eksploitasi terhadap alam misalnya atau terhadap manusia lainnya. Nah, ini menghindari pola pikir yang eksploitatif seperti itu, maka semuanya harus berdasarkan pada tauhid, pada keimanan, doktrin bahwasanya kita hanya ada dalam dua entitas, Tuhan dan hamba, khalik dan makhluk. Sampai di situ. Kemudian produk ini praksisnya menghasilkan, praksis ini sama dengan aksiologi. Jadi epistemologi itu nantinya akan membawa dalam ilmu filsafat, berarti ranah selanjutnya adalah aksiologi. Aksinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Nah, ini akan membawa pada pembahasan etis nantinya. Yang estetis kita tinggalkan saja. Yang etis itu ada dua setidaknya, sebenarnya banyak pembahasan etis itu, tapi yang kita bahas hari ini ada dua. Ada deontologi, itu terkait dengan perbuatannya itu apakah etis, tidak etis, atau bermoral, tidak bermoral. Moral itu adalah tergantung dengan perbuatannya. Misalnya seseorang itu memperlakukan orang lain dengan tidak adil, itu dikatakan etis atau tidak etis adalah tergantung dengan perbuatannya. Perbuatannya adalah perbuatan yang tidak adil, atau perbuatannya adalah perbuatan yang eksploitatif, maka ini adalah perbuatan yang tidak etis. Nah, ini berkaitan dengan PLI. Jadi aksiologi yang bahasanya etis ini membawa nanti kepada PLI lagi. Perbuatannya itu adalah perbuatan yang etis atau tidak. Nah, kalau ini kita tarik ke dalam tauhid, apakah perbuatan itu menggambarkan dualitas makhluk dan khalik? Apakah perbuatannya itu sudah menempatkan makhluk di posisi yang sama, atau ada satu kelompok makhluk atau kelompok manusia yang posisinya lebih tinggi dibanding posisi yang lain. Nah, jadi produk ilmu ini nantinya kalau dilihat dari sisi etis perbuatannya, maka merujuk pada tauhid itu apakah dia bertauhid atau tidak. Selanjutnya yang teleologi. Teologi ini berarti tujuannya. Nah, tujuan itu ada tujuan pertama yang disebut kemarin dan tujuan akhir. Nah, tujuan daripada ilmu pengetahuan apa? Produknya.
Produk ilmu pengetahuan itu digunakan untuk apa? Untuk mencerdaskan manusia, untuk memudahkan kehidupan manusia, untuk membuat manusia lebih sejahtera, untuk yang lainnya. Nah, ini adalah tujuan daripada ilmu pengetahuan. Kalau hanya sampai situ selesai kita. Tapi kalau hanya dalam pembacaan tauhid, maka tujuan pertama tadi akan membawa kita kepada tujuan akhir. Tujuan absolut ini adalah kebenaran relatif atau yang membawa kepada kebenaran absolut atau langsung ke kebenaran absolut. Jadi tujuan manusia itu merdeka, tujuan manusia itu berkeadilan, tujuan manusia itu sejahtera, atau tujuan mudahnya kehidupan manusia, itu tujuannya adalah untuk menuju kepada yang absolut, kepada Tuhan. Nah, jadi ini saling berkaitan dan berarti kembali lagi ini kepada tauhid. Berarti tauhid ini menjadi sumber dari segala sesuatu yang kita bahas di sini, perbuatannya, kemudian perbuatan ini menghasilkan pekerjaan yang namanya epistemologi yang melahirkan ilmu dengan prosesnya yang segala macam ini, kemudian diobjektifikasi, menghasilkan satu ilmu, suatu konsep, suatu produk, kemudian digunakan untuk apa? Digunakan untuk perbuatan yang lain lagi, yang tentu saja kembali berdasar kepada tauhid, atau tujuannya untuk yang dibahas di dalam tauhid, untuk menuju Tuhan, untuk menuju kebenaran. Nah, oleh karena itu maka semuanya terintegrasi jadinya. Tidak ada lagi pemisahan antara yang ilmu umum dan yang ilmu agama. Karena dasarnya semuanya adalah tauhid, mau itu ilmu eksakta, mau itu ilmu umum, mau itu ilmu alam, mau itu ilmu sosial, mau itu ilmu humaniora. Kalau dasarnya adalah tauhid, maka tentu saja ada etika Islam di dalamnya. Etika Islam termasuk salah satunya keimanan kepada Tuhan, doktrin dualisme tadi, yang Tuhan dan yang makhluk. Kemudian ada ibadah di dalamnya. Nah, ketika semua itu didasari pada tauhid dan kembali menuju ke tauhid, maka ini yang dikatakan sebagai terintegrasi. Ini tidak ada lagi pemisahan. Semua produk ilmu itu dasarnya adalah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tujuannya juga adalah untuk menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kehidupan inilah perjalanan kita dalam seeking the truth, mencari kebenaran. Nah, mencari kebenaran ini tentu dilaksanakan dengan akal, karena manusia ini adalah hayawanun natiq tadi, yang diberikan kelebihan oleh Tuhan dibanding makhluk-makhluk yang lain dengan akalnya, maka digunakan akalnya ini untuk menjalankan pilihan bebas dalam berperilaku, dalam beramal, dalam berbuat. Nah, perbuatan itu didasari pada tauhid, maka akan menuju lagi kembali kepada tauhid. Nah, ini yang disebut sebagai tauhid sebagai sumber integrasi. Sebenarnya bukan hanya sekedar integrasi ilmu, integrasi dari keseluruhan, integrasi praksisnya, ilmu yang sudah dipraktekkan itu juga berdasarkan kepada nilai-nilai keimanan kepada Tuhan, nilai-nilai ketauhidan. Maka pada intinya proses penemuan, pembentukan, pencarian pengetahuan itu tidak terlepas daripada tauhid. Ketika pengetahuan sudah dihasilkan yang dia berlatar belakang pada tauhid, maka praksis daripada pengetahuan, kegunaannya itu juga akan berlandaskan pada tauhid juga. Nah, kemudian karena semua sudah bertauhid dan tujuan akhir kita pun sebenarnya garis finish daripada segala perbuatan itu adalah menuju yang
yang absolut, menuju yang benar secara absolut atau dalam tanda kutip Tuhan. Maka ini adalah perbuatan yang bertauhid. Maka tauhid adalah inti dan awal dari segalanya, sekaligus inti dan akhir daripada segalanya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan kita berdiskusi, entah di grup atau dimanapun kawan-kawan bisa komunikasikan saja. Segala kekurangannya dari kita dan kelebihan dari Allah, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.